2 dari kelas 2 SDN 2 Taji. Nah, kita bikin grafik buah nih teman-teman. Nah, di sini ada 4 kategori buah yang kita sebutkan. Yang pertama ada apel, jeruk, mangga, dan stroberi. Kemudian di sini ada jumlah orang atau jumlah peserta didik yang ada di kelas 2 SDN 2 Taji. Kemudian cara kerja media belajar ini adalah nanti kita tanyakan ke teman-teman dari kelas 2 kira-kira mereka suka buah apa sih. Nah, contohnya kalau mereka suka buah jeruk, mereka akan menempelkan buah sesuai dengan nama, tulisan, dan jumlahnya. Nanti kita tanya dulu ya sebelumnya. Di sini contohnya. Nah, nanti kalau ada 2 orang itu akan ditempel di sini, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada stroberi, mangga, dan juga apel. Jadi seperti itu teman-teman cara kerja grafik buah dari kelompok 2 atau kelas 2 SDN 2 Taji. See you. Hai semuanya, nah kali ini aku akan membagikan cara membuat dan pengaplikasian media pembelajaran pada materi kalimat matematika jenjang sekolah dasar kelas 3. Berikut cara penggunaan dan pembuatannya. Pertama, siapkan gunting, cutter, lakban, lem, dan spidol. Kemudian siapkan benda-benda lain seperti kardus, kertas asturo, post-it note, dan juga hiasan-hiasan tambahan yang lain. Cara pembuatan. Langkah pertama, siapkan kardus, kemudian potong sesuai ukuran yang diinginkan, lalu berikan double tip pada kardus yang telah dipotong. Langkah kedua, lapisi kardus dengan kertas asturo. Kemudian bentuk kertas asturo menjadi persegi lalu lipat seperti pada video ini. Nantinya kertas yang dilipat ini akan dijadikan sebagai wadah untuk menaruh alat sebagai lambang bilangan. Setelah dibentuk, kemudian tempelkan kertas kepada kardus yang sudah dilapisi dengan kertas asturo. Setelah itu tambahkan post-it note di antara kertas yang tadi ditempelkan. Kemudian lapisi post-it note tersebut dengan mika, lalu rekatkan. Tambahkan hiasan-hiasan yang cantik agar siswa lebih tertarik untuk menggunakan media pembelajaran yang telah dibuat. Tidak lupa tambahkan tulisan di atas, lalu juga tambahkan plus dan sama dengan. Cara pemakaian. Yang selanjutnya adalah cara menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, letakkan kupu-kupu sebagai representasi bilangan pada kotak pertama atau kedua dari operasi penjumlahan sesuai dengan cerita yang diberikan. Yang kedua, letakkan kupu-kupu pada kotak hasil sesuai dengan soal yang diberikan. Yang ketiga, kurangkan kupu-kupu di kotak hasil dengan kupu-kupu di kotak operasi penjumlahan. Yang keempat, masukkan kupu-kupu hasil pengurangan ke kotak operasi penjumlahan yang masih kosong. Yang kelima, buktikan hasil operasi penjumlahan dengan menghitung kupu-kupu di kotak operasi penjumlahan dengan kupu-kupu di kotak hasil. Apabila sama, maka jawaban peserta didik sudah benar.
Untuk cara penggunaannya, kita bisa memasukkan pola gambar sesuai yang diinginkan. Contohnya pada tiang pertama kita masukkan bulan bintang awan. Kemudian untuk tiang kedua kita lakukan hal yang sama sebanyak 2 kali, yaitu bulan bintang awan, bulan bintang awan. Begitu seterusnya hingga tiang terakhir. Nah, jika untuk pola angka, kita bisa menuliskan angka pada bantalan di alat sesuai dengan jumlah karakter yang kita masukkan ke dalam tiang. 어쩌면 앵글과 슬깃같이 루틴도 취향도 전부 다른 우리 반대가 끌리는 이유란 게 뭔지 아직 이해 안돼 정말 이해 안돼 언제나 다정한 너한테를 사이 Langsung saja kita ke proses pembuatannya. Pertama-tama gambar pola jaring-jaring kubus pada kertas manila lalu potong. Pada saat memotong, lebihkan sekitar setengah sentimeter dari pola untuk area yang akan diberi lem. Lalu lipat bagian yang lebih seperti yang terlihat pada video. Jika sudah, lipat menjadi 4 bagian lalu potong membentuk segitiga di antara lipatannya. Lakukan cara-cara tersebut hingga kertas manila habis dan membentuk banyak jaring-jaring kubus. Beri lem pada bagian yang lebih lalu bentuk kubus dan rekatkan dengan perlahan. Tunggu hingga kering dan media teman buku siap untuk digunakan. Media ini membantu peserta didik untuk menghitung volume suatu bangun prisma segi 4. Peserta didik diminta untuk memasukkan kubus-kubus satuan ke dalam kubus atau balok besar yang terbuat dari mika atau bahan lainnya yang bening. Setelah itu, peserta didik diminta untuk menghitung panjang, lebar, dan juga tinggi yang dapat dilihat dari sisi-sisi bangun ruang. Peserta didik diarahkan untuk mengalihkan panjang, lebar, dan juga tinggi yang telah diketahui untuk mencari volumenya. Lalu, peserta didik diminta untuk membuktikan langsung volume yang dicarinya dengan menghitung jumlah kubus yang ada di bangun ruang yang telah disusun tersebut. Kita juga dapat menggunakan media tersebut tanpa bangun ruang tambahan, yaitu caranya dengan menyusun kubus secara langsung di lantai. 우리 서로 반대면 어때 Never let you go